Pada sesi ketiga, kita akan bahas termodinamika vegetasi. Yang terjadi pada vegetasi, proses biokimia yang umum kita ketahui yaitu proses fotosintesis, di mana di sini memiliki persamaan dasar. Substratnya terdiri dari karbon dioksida dan air, kemudian ditambah dengan adanya radiasi sinar matahari dengan panjang gelombang dan energi foton tertentu menghasilkan fraksi-fraksi karbohidrat, oksigen, dan energi yang dilepaskan. Foton yang digunakan di sini Hv adalah foton, kemudian CH2O merupakan fragmen molekul karbohidrat. 470 kJ per mol merupakan besaran energi yang dilepas akibat proses fotosintesis tersebut, dan itu terukur sebagai delta H atau perubahan entalpi. Diketahui di sini energi bebas Gibbs terukur sebesar 504 kJ per mol. Dan dengan diketahuinya delta H dan delta G tersebut pada kondisi dengan suhu yang diketahui juga, maka bisa ditentukan berapa perubahan entropi pada proses fotosintesis tersebut. Jumlah foton yang digunakan setiap mol oksigen yang disintesis sebesar 8 foton, dan itu sama dengan jumlah energinya 1470 kJ per mol. Di sini kita bisa menghitung efisiensi maksimum, yaitu rasio energi bebas atau kerja. Efisiensi yang umum kita ketahui adalah kerja dibagi dengan energi yang digunakan. Di sini energi bebas Gibbs itu adalah energi yang berguna untuk menghasilkan kerja. Dengan kata lain, kerja itu kita substitusi dengan delta G dan nilai efisiensi maksimumnya sebesar 34%. Dedaunan berfungsi untuk mengasimilasi sumber karbon, yang mana itu dilakukan oleh bagian-bagian sel kutikula pada stomata, dan pada stomata tersebut permukaannya tertutupi oleh kloroplast yang menyimpan klorofil. Karbon dioksida yang akan diubah menjadi karbohidrat harus dalam bentuk terlarut. Oleh karena itu, permukaan kloroplast harus basah. Dan tentunya kelembaban dari kloroplast tersebut harus tinggi atau lebih tinggi dibandingkan dengan kelembaban di atmosfer. Kemudian selain proses transformasi atau konsumsi karbon dioksida, juga terjadi proses pelepasan oksigen atau transpirasi, dan juga terjadi proses evaporasi. Proses evaporasi yaitu proses terlepasnya air dari bagian-bagian lain seperti dari tanah ke atmosfer. Evapo dan transpirasi umumnya dikenal sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai evapotranspirasi. Pada sistem tanaman, transpirasi dan produksi merupakan skup yang menjadi concern, sedangkan pada lingkungan, evaporasi dan pengaruh udara lembab sekeliling yang menjadi perhatian. Fluks air yang ditranspirasikan membawa unsur hara dalam bentuk terlarut untuk pembentukan biomasa, dan rasio material kering terhadap jumlah air terevaporasi memiliki rentang dari 1/1000 hingga 1/200. Apabila diketahui daratan bumi memiliki luas AS yang tertutupi oleh vegetasi tertentu, dan apabila vegetasi itu tersebut rapat atau densitasnya tinggi, maka dapat didekati sebagai satu kesatuan utuh daun tunggal dengan luas A. Daun tersebut ditata pada ketinggian vegetasi dV, dan tentunya memungkinkan sekali untuk nilai A itu lebih besar daripada nilai AS. Dan hubungan tersebut diwakilkan oleh leaf area index, yang merupakan rasio antara luas vegetasi atau luas daun imajiner vegetasi tersebut terhadap luas daratan yang ditanami oleh tanaman tersebut. D1 merupakan ketebalan daun, dan apabila dengan mengasumsikan tersebut, maka volume dari vegetasi atau daun tersebut sama dengan luas alas kali tinggi atau D1 dikalikan dengan A, atau dengan memasukkan variabel leaf in area index, maka menjadi sebagai berikut. Dan massa biomasa daun tersebut adalah hasil kali densitas basah daun tersebut dikalikan dengan volume.
Dan volume tadi kita deskripsikan lagi dalam bentuk ketinggian dari ketebalan dari daun imajiner tersebut, kemudian indeks luas daun dan luas daratan. Proses transpirasi terjadi melalui dua tahap. Yang pertama, uap air berdifusi dari bagian internal ke eksternal melalui stomata dengan menggunakan daya dorong dari perbedaan konsentrasi. Di mana di sini diketahui CIW itu adalah konsentrasi internal, CS adalah konsentrasi uap air dalam kondisi jenuh, dan T1 adalah temperatur daun dan konsentrasi bagian eksternalnya adalah CEW. Dan pada saat temperatur 25 derajat Celcius diketahui kan kondisi jenuh konsentrasi uap air di udara sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 2 gram air per gram udara kering. Dan flux uap air itu sama dengan proporsional terhadap selisih antara kondisi jenuh dari uap air terhadap kadar uap air atau konsentrasi uap air di bagian eksternal dari daun tersebut dibagi dengan jarak perpindahan air tersebut, yaitu ketebalan daun, di mana L1 adalah panjang lintasan tempuh uap air. Karena prosesnya difusi, maka hubungan proporsional tadi diperjelas dengan menambahkan konstanta, di mana konstanta yang ditambahkan adalah variabel densitas uap air dikalikan dengan konstanta difusi dibagikan dengan jarak perpindahan. Di sini concern kita adalah koefisien difusi yang merupakan fungsi temperatur dan fungsi dari mekanisme tersebut. Tahap kedua dari eksternal ke atmosfer. Tahap kedua adalah proses perpindahan dari eksternal ke atmosfer dengan konsentrasi uap air di atmosfer itu sama dengan Cw. Sehingga dengan pola yang sama, karena sama-sama difusi, kita tinggal adaptasikan dengan mengganti koefisien difusi saja dan mengganti panjang karakteristik atau jarak perpindahan yang ditempuh dan driving force atau perbedaan konsentrasinya. Di sini yang menjadi concern adalah koefisien difusi dan jarak perpindahan yang berbeda dengan tahap 1 sebelumnya. Tinggi rata-rata lapisan vegetasi itu adalah dV dan dapat dianggap L2 itu adalah ketinggian rata-rata vegetasi. Dan di sini diketahui bahwa flux air dikalikan dengan area daun imajiner sama dengan flux air tersebut dikalikan dengan luas area indeks daun dikalikan dengan luas daratan sebenarnya. Dan didapatkan hubungannya sebagai berikut. Untuk tanaman pohon ek atau oak memiliki leaf area index itu pada rentang 4 hingga 5, dan itu terjadi pada hutan ek di mana dedaunan atau kanopi tersebut diasumsikan sebagai satu daun kesatuan utuh. Dan itu adalah gambaran dari contoh berapa kira-kira nilai dari leaf area index. QW adalah flux uap air melalui lapisan batas dengan area tunggal AS itu sama dengan 1. QW itu sama dengan Rho dikalikan dengan apabila kita mengeneralisir dari dua tahap tadi menjadi satu tahap. Maka yang menjadi concern adalah bagaimana cara mengeneralisir koefisien perpindahan dengan cara difusi atau DW. Yang mana tadi DW1 tahap 1 dan DW tahap 2 bagaimana caranya menggabungkan proses tersebut. Di sini kita menggunakan hukum pencampuran biasa di mana bukan hukum pencampuran tapi cara untuk mengkombinasikan koefisien dari difusi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi koefisien difusi 1 dikalikan dengan koefisien difusi 2 dibagi dengan penjumlahan koefisien 1 ditambah dengan koefisien 2 dikalikan dengan lambda, di mana lambda itu adalah rasio antara panjang perpindahan lintasan 1 terhadap lintasan 2 yang dikalikan dengan leaf area index. Dengan mempertimbangkan untuk kedua kondisi ekstrim, di mana di sini bentuk koefisien difusi tadi disederhanakan, dimodifikasi secara matematika dengan mengenalkan suatu variabel A1, di mana A1 itu adalah rasio koefisien difusi tahap 1 terhadap tahap 2 yang dikalikan dengan lambda. Dan untuk kondisi A1 itu sangat kecil, lebih kecil daripada 1, maka lambda
itu memungkinkan apabila lambda itu lebih besar atau sangat lebih besar dari rasio koefisien difusi 1 dan koefisien difusi tahap 2. Demikian pula berikutnya diperkenalkan variabel A2, di mana A2 tersebut kebalikan dari A1, dan apabila kondisi ini dianalogikan dan A1, pada saat A2 itu sangat kecil, lebih kecil daripada 1, maka lambda itu lebih kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan rasio difusi 1 terhadap difusi 2. Dan untuk case pertama itu total difusivitas ditentukan oleh transport difusi di dalam daun, dan untuk case kedua total difusivitas itu ditentukan oleh transport difusi dari bagian eksternal ke udara sekitar atau disebut sebagai difusi turbulen. Sekarang kita meninjau perpindahan panas yang analogi dengan perpindahan air sebelumnya, karena di sini terjadi difusi panas atau difusi termal. Maka di sini kita menggunakan koefisien difusi, hanya saja di sini koefisien difusinya dipergunakan untuk kondisi termal, dan di sini diindikasikan dengan perubahan temperatur sebagai driving force dari proses perpindahan panas tersebut. Dan untuk menghubungkan antara difusi yang melakukan perpindahan massa dengan energi yang diindikasikan oleh temperatur, maka dikalikan dengan kapasitas panas spesifik dari uap air tersebut. Pada kondisi 25 derajat Celcius, nilai dari difusivitas termal itu mendekati atau sama dengan difusivitas uap air. Sehingga persamaan tadi kita buat lagi dijadikan dalam bentuk alternatif seperti ini. Sekarang kita meninjau perpindahan CO2 dan oksigen, karena itu merupakan satu kesatuan dalam proses fotosintesis. Kita meninjaunya satu persatu. Analogi dengan perpindahan air sebelumnya, maka didapatkan untuk perpindahan karbon dioksida dan oksigen sebagai berikut, dan masing-masing memiliki koefisien difusi untuk karbon dioksida dan koefisien difusi untuk oksigen. Dan penyederhanaan juga bisa diterapkan sebagaimana halnya perpindahan panas tadi, di mana difusivitas pada masing-masing komponen tersebut nilainya hampir sama dengan difusivitas uap air, karena kondisinya adalah kondisi terlarut. Untuk perpindahan panas sendiri, apabila kita ingin menentukan seberapa besar energi yang dilepas untuk pembentukan atau konsumsi atau asimilasi karbon dioksida atau pembentukan oksigen, maka kita tinggal membuat rasio fluks panas terhadap fluks karbon dioksida yang diasimilasi, sehingga didapatkan polanya menjadi seperti ini. Dan untuk kondisi-kondisi yang diketahui seperti keterangan yang tertera di sini, maka bisa diketahui nilai rasio dari fluks panas dan fluks karbon dioksida yang terasimilasi sebesar 76 kJ per gram karbon dioksida yang diasimilasi. Jadi ini maknanya setiap gram karbon dioksida yang diasimilasi atau ditangkap untuk proses fotosintesis akan melepaskan energi sebesar 76 kJ. Sekian untuk sesi ketiga, kita akan masuk ke sesi keempat.